Welcome back with a story of Dory. Ya, ya. Kita ada di mana sekarang, Jerry Poke? Tebet Eco Park kebalik. We are here right now. We are at Tebet Eco Park. Iya. Ini sebenarnya nggak pagi banget, karena rencananya kita mau berangkat dari rumah jam 5. Pengen cari tempat yang sepi, tapi ternyata kita bangun kesiangan. Iya. Kita oversleep, jadi baru sampai sini jam berapa ya? 8? Setengah 8. Iya. Dan itu udah rame banget. Tapi overall karena tempatnya sangat luas, jadi masih banyak spot-spot yang sebenarnya bisa untuk Di-explore. iya, sama ini kita bisa bikin konten. Iya. Gitu. Oke. Ya, jadi di sini kita mau bicarain tentang rutinitas kita yang terkadang membuat kita stres. Iya. Nah, jadi ada tips-tips dari kami. Dari mana tuh? Ya, ada berbagai sumber bagaimana cara untuk memanage stres kita. Contohnya kalau kita kan saat ini bekerja. Jadi dalam bekerja itu pastinya ada titik jenuh stres. Jadi kita ngomongin soal memanage stres itu supaya tidak membebani kita. Oke, and ini based on our experience juga ya. Jadi kita sebenarnya lebih ke sharing-sharing aja. We are not the expert, tapi kita berbagi informasi aja how to control our stress gitu. Iya. Tapi buat Jerry sendiri apa sih sebenarnya yang memicu Jerry jadi gampang stres gitu loh? Kebetulan di tempat kerja sekarang ini ya cukup menguras pikiran karena di bagian riset berisik banget lagi di belakang. That's okay. Ya bagian riset, jadi bagian riset itu kan banyak banget kita mencari data, mengolah data, lalu menganalisis data. Jadi itu cukup menguras ini pikiran dan tenaga. Dan kebetulan kalau kita sendiri pun harus mengetahui kelebihan kita itu apa. Ya kebetulan kelebihan gue itu tentang kinestetik lebih tingginya. Jadi tuh kinestetik banget orangnya. Jadi ketika duduk di dalam kantor tuh ternyata nggak sesuai lah. Bisa tapi nggak sesuai. Mesti campuran antara di dalam ruangan dan di luar ruangan. Karena kan sebelumnya bekerja di luar ruangan dan itu pun rasanya malah kayak nggak kerja gitu, kayak main. Yeah, because your job is your comfort zone kan. Iya. Gitu. Jadi sekarang benar-benar bukan Jerry banget nih harus duduk selama office hour di depan laptop all the time, research. Maksudnya Jerry tuh researcher banget sebenarnya, kepo, banyak ingin tahu, tapi in the different way ya. Ya. Beda gitu loh, caranya tuh berbeda gitu. Gitu deh. Kamu nggak mau tanya aku balik? Gue kirain kamu masih mau ngejelasin. Ya, kalau Dona gimana nih? Gimana apanya? Untuk mengatasi stres, kan Dona sendiri pun bekerja. Bekerja sebagai apa? Sebagai guru. Sebagai guru. Nah, kalau sebagai guru itu baik lagi ya. Ada orang yang nggak suka anak-anak, tapi dia kecemplung di situ. Nah, mungkin dia akan stres juga. Dan mungkin ada orang yang suka anak-anak, tapi yang berulang-ulang akhirnya membosankan. Itu kan stres juga ya, titik jenuh, ada titik jenuh. Nah, kalau Dona gimana untuk mengatasi titik jenuhnya itu? Ya kalau aku sebenarnya dalam pekerjaanku, this is my passion ya, main sama anak-anak gitu loh. Dan kalau dibilang bosan, anak-anak itu tuh beragam banget dan setiap hari tuh ada aja cerita lucu gitu loh. Kalau dibilang ini anak nakal gitu, iya anak tuh dengan perkembangannya memang seperti itu. Sebenarnya mereka bukan nakal, tapi rasa ingin tahunya tuh tinggi gitu loh. Anak kebanyakan mainan air gitu. Mungkin maksud
parentsnya adalah supaya nggak gampang sakit, nggak kedinginan gitu. Tapi sebenarnya dengan main air itu mereka bisa explore. Tapi jadi guru TK yang notabene orang-orang bilang hanya bermain, itu tuh nggak juga, karena kita kan punya responsibility untuk menemani, membersamai anak-anak dalam tumbuh kembang mereka. Jangan sampai kita juga mendirect mereka ke hal yang malah nggak baik buat mereka. Dan setiap anak-anak itu kan berbeda-beda lah. Ada diferensiasi gimana kita treat mereka. Ada anak yang mungkin kita nggak bisa ngomong dengan lembut, gitu, karena di rumahnya mungkin seperti itu. Tapi ada yang justru anak nggak bisa dikerasin, harusnya dilembutin gitu. Ada anak yang nggak suka main bola, dia sukanya menggambar. Ada anak yang lebih suka main bola dibanding menggambar gitu. Sebenarnya yang buat stres itu, kalau buat aku personally, bukan how to teach students, but how to teach children, tapi administrasi. Ya ini pasti semua guru relate nih. Administrasi itu penting, tapi ya kadang itu sebenarnya bikin guru-guru jadinya terbebani karena ada gitu lah. Ya ada doing-nya, ada sebelum. Iya kan ada plan, tapi terus ada report juga. Wow, silau sekali di depan aku. Iya, semakin silau. Tapi buat aku iya, ini kan memang harus dijalani ya. Terus kadang ada anak yang kita udah siapin goals-nya, tapi anaknya kok kayaknya belum di situ ya. Ya itu sebenarnya bikin kita kepikiran juga gitu loh. Gimana sih caranya supaya anak itu tuh bisa sampai di goals kita. Tapi ya kadang aku juga harus ingat lagi bahwa anak itu punya tahapannya masing-masing gitu loh. Ada anak yang kita ajarin terus kelihatannya nggak bisa, tapi ternyata pas dia udah graduate, ternyata apa yang kita ajarin dia udah lancar ya gitu. Nah, how to control my stress. Kalau aku sukanya makan sebenarnya iya, cuma sekedar melampiaskan, tapi habis makan stres lagi nggak? Stres lagi. Tapi setidaknya ada yang bisa diturunkan dari stresnya, itu emosional sih. Iya, aku mungkin lebih ke cerita ya. Semua orang juga setuju. Jadi kalau merasa punya beban tuh memang harus dibagi gitu loh. Harus dibuang. Nangis ya nangis, ketawa ya ketawa. Aku suka sih nangis sendiri. Kalau Jerry lagi nggak di rumah, karena bingung mau cerita sama siapa gitu loh. Kadang itu yang habis dengerin lagu nangis, itu yang bikin aku jadi mulai calm. Iya, jadi ada beberapa cara untuk menghilangkan stres. Baik lagi dari diri kita nggak bisa samain satu dengan yang lain. Di antaranya tuh ada relaksasi, ya kayak dengerin musik, pijit ya, yoga, pernapasan, yoga. Meditasi. Jadi Naruto. Enggak dong. Enggak. Nah itu sambil orang-orang introvert kali yang suka kayak gitu ya, mungkin. Aku nggak tahu. Jadi menyendiri gitu. Tapi sebenarnya setiap orang tuh juga ada. Orang ekstrovert itu nggak purely extrovert, pasti ada momen dia pengen sendiri gitu juga loh. Benar. Kan? Nah di sini juga enak juga sih. Apa? Di sini pun juga enak juga menyendiri, ada di pinggiran gitu ya, ada spot-spot. Iya. Terus mungkin bisa juga dengan hangout ketemu orang ya. Yaitu ngobrol, curhat, olahraga, ya kan. Biasanya orang yang emosi banyak yang mereka salurannya ke lari, atau mungkin boxing, ya daripada beralih ke hal-hal yang negatif. Menurut aku itu bisa nge-reduce stres mereka juga. Ya. Nah itu tadi Donna udah bilang, nah itu sosialisasi dan dukungan emosional. Jadi butuh teman untuk ngobrol. Nah sekarang ini psikologi itu makin laku. Karena udah mulai aware juga. Udah mulai teredukasi soal ya psikolog itu bukan berarti kita gila.
Tapi bisa mengatasi yaitu ada jasmani, ada rohani. Ya kesehatan mental itu kan memang penting ya. Mungkin kalau zaman dulu Kita orang nggak ke tempat ngerti ibadah juga. Iya, secara spiritual oke. Secara spiritual juga bagus banget malah menurut aku. Tapi kenapa bagusnya juga sekarang orang-orang lebih aware sama kesehatan mental. Jadi mereka tuh bisa mengenal jati diri mereka tuh seperti apa. Gitu. Gimana caranya? Kok aku nggak bisa ya berinteraksi dengan terlalu banyak orang? Ya bukan berarti kamu gila gitu loh. Iya. Yang kayak gitu bukan cuma kamu doang. Karena setiap kita itu berbeda, tidak cetakan sama. kita tuh beda-beda. Kan dulu sih aku berpikir ya, semua orang itu sama dan aku itu yang berbeda sendiri. Ternyata enggak, setiap orang berbeda. Iya benar-benar. Gitu. Aku juga dulu berpikir gitu. Semua orang itu baik, ternyata enggak, ada juga yang jahat. Itu dia. Jahat menurut pandangan kita karena mungkin orang itu beda persepsinya sama kita gitu loh. Lah, lalu yang tadi ke arah olahraga, nah itu larinya ke aktivitas fisik. Iya. Aktivitas fisik kalau aku kan emang kinestetik itu mesti gerak. Jadi ada waktu aku suka main basket, olahraga basket. Jadi disitulah bisa memanage emosi. Jadi mau ada lembur, mau ada apapun. Jadi ketika di situ ya pekerjaan itu, stresnya itu bisa turun, bisa hilang. Besoknya bisa dapat ide-ide baru, bukan dihajar kerjain sampai selesai. Itu bukan selesai Jadi sih kalau kamu aku. bisa cari inspirasi lewat situ ya. Tapi memang lapangan basket itu playgroundnya Jerry ya, friends. Iya. Ya itulah, carilah kesukaan kalian. Kesukaan kalian. Ada juga yang meredakan stresnya dengan cara beres-beres rumah. Itu kayak terapi yang ada juga yang masak. Iya. Gitu. Nah itu memang yang dibilang aktivitas menyenangkan. Aktivitas menyenangkan. Ya itu menyalurkan dengan hobi kita. Tapi enggak, kamu lalu ada yang membaca buku. Buku, iya, me time lah. Ada yang nonton film favorit. Nah kalau nonton film favorit itu mesti hati-hati juga. Kenapa? Kadang-kadang kita salah nonton atau kita disuruh berpikir dari film itu. Iya, kamu ya nonton kemarin ya. Iya kayak kemarin. Jadi kita habis nonton sore. Itu film diulang lagi. Aku sih suka, itu genre aku kayak gitu. Terus ada juga nih salah satu cara meredakan stres juga adalah dengan grounding. Kembali lagi ke alam, back to nature. Nyeker, nih aku sekarang lagi nyeker. Pegang-pegang rumput. Jadi rumput itu, bukan rumput sih, alam itu sebenarnya bisa menyerap energi negatif kita. Tuh. Aku pernah buat satu event camping gitu untuk anak-anak. Itu anak-anak benar-benar tanpa orang tuanya, kita basah-basahan, kita main bareng gitu. Ternyata itu padahal cuma setengah hari, tapi ternyata itu hal yang berkesan banget buat anak-anak. Kenapa? Karena mereka happy, mereka dikasih kesempatan untuk ekspor. Sama kayak kita, sebenarnya setiap kita itu belum tentu semuanya inner child-nya tuh terpenuhi gitu loh. Jadi main ke alam, mungkin banyak juga yang udah dewasa tapi mereka suka sepedaan, trekking gitu loh. Karena mungkin nggak semua orang dari kecil dapat itu gitu loh. Dan sebenarnya alam kan udah ngasih banyak hal yang baik buat kita. Nih oksigen nih banyak banget, pohon gitu. Nah, gimana sih caranya kita untuk kembali ke alam itu tuh ternyata bisa menjadi salah satu cara meredakan stres. Ke Curug ya. Curug. Di sini ada sungai juga sih. Enggak, Bang. Sungainya kayak susu coklat. Tapi baik. Ya itulah. Tapi ngeliat banyak pohon gini tuh udah seger kalau aku ya. Kalau kamu? Iya udah segar. Tapi kalau aku mesti ada aktivitas fisiknya sih biar enggak mesti ngeluarin energi. Energinya. Padahal kalau aku main basket ketemu umur 20 tahunan tuh, 23 tahun. Udah kalah rasanya tuh
capek banget ya, Ya karena karena umur nggak bisa bohong. dan umur nggak bisa bohong. Ada satu lagi, tidak konsisten dalam berolahraga. Oh. Karena olahraga itu butuh konsisten, sama lah kayak kita apapun lah, bukan sekedar olahraga aja, tapi kita butuh konsisten untuk segala apapun gitu. Dalam hal apa? Hal apapun, dalam hal apapun. Memang ya konsisten itu kan nggak mudah ya. Gitu. Tapi kalau seandainya kalian weekend mau kumpul sama keluarga dan ini apa ya, jalan-jalan murah meriah, tapi rekreasinya juga dapet, itu bisa sih ke sini, ke tempat Eco Park. Iya, ada di pusat kota juga sih. Pusat kota dan public transportation-nya gampang banget. Kita tadi kesini naik Transjakarta, Murce. Malah kayaknya kalau naik kendaraan pribadi khususnya mobil agak susah parkirnya. Ada tempat parkir tadi aku lihat. Ya tapi rebutan gitu loh. Iya. Rebutan. Lebih baik sih naik transportasi umum. Dan seru banget, apalagi buat kamu yang punya anak pasti seneng banget dia naik bis. Kita nanti pulang juga rencananya mau naik LRT ya. LRT. Jadi biar adem dikit lah. Terus ada lagi nggak menurut Jerry? Ya menurut aku sih itu aja, bisa mengatasi stres dari yang tadi sudah kita sampaikan. Ada lagi mungkin satu, main sama hewan peliharaan. Oh iya, di sini pun juga ada tempat. Di sini juga ada tempatnya, dan tapi khusus hewan peliharaan ya. Jadi nggak bisa ditaruh binatang liar di situ. Soalnya aku ngeliat kayak kita kan punya anjing tapi di rumah orang tua ya. Iya. Itu main sebentar tuh kayaknya capeknya hilang ya. Iya. Gitu. Tapi kembali lagi sama diri kita sendiri dulu, apa keunggulan kita dan kekurangan kita. Jadi kita nggak bisa samain gitu, temukan itu mestinya ya, bertanyalah sama psikolog keunggulan kita itu apa. Iya. Karena aku pun sudah bertanya, kalau aku kan biar bisa mengetahui hal itu, aku bertanya sama HRD aku. Oh. Jadi, oh dari sini kenapa seperti ini? Oh ternyata ini loh. Ya jadi ya kita harus memanage. Jadi kalau kamu, aduh tadi aku pengen ngomong apa sih? Aku lupa deh. Kalau kamu keunggulannya tuh memang itu di bagian gerak, pemerhati dan gerak. Pemerhatinya tuh nggak bisa cuma dalam ruangan, bisa loh kita tuh jalan nih ya. Aku tahu nih kenapa ini banjir. Ini tuh banjir karena ini. Itu mungkin kita baru sekali atau 2 kali ke tempat itu. Itu kamu. Iya. Itu keunggulan kamu tuh di situ. Iya, itu baru sekedar mata aja ya, tapi kan mesti ada data juga. Iya. Nah, aku ngomong soal stres juga. Kamu mau ngelakuin banyak hal yang kamu suka, tapi apa sih nggak dilepaskan gitu loh. Iya. Itu stresnya juga nggak akan hilang-hilang. Enggak. Makanya kalau aku lebih ke ini olahraga, jadi lebih ke basket, ke hobi. Kan. Olahraga kan tadi ada tuh hobi. Nah hobi, terus hobinya apa? Olahraga fisik. Jadi bisa melepaskan apa stresnya. Ya. Aku pernah sih burn out tuh yang sampai tidur nggak bisa, makan nggak bisa, apalagi gangguan kecemasannya tuh bisa sampai mual, yang akhirnya berdampak buruk ke fisik. Iya. Itu kan berarti udah parah banget ya. Aku pernah sih kayak gitu sekali. Karena banyak banget hal yang dikerjain sampai kayak ini gue mau ngerjain yang mana dulu gitu. Itu mungkin terjadi juga sama teman-teman ya. Iya. Ya, jadi untuk emosi ya teman-teman bisa mengetahui tentang diri teman-teman seperti apa. Boleh lah seandainya nggak konsul langsung ketemu psikolog. Sekarang kan udah banyak aplikasi-aplikasi. ChatGPT. Nggak ChatGPT kan bukan expert ya. Tapi bisa konsul via online sama dokter, sama psikolog gitu. Kadang orang juga takut nanti gue ke psikolog disuruhnya terapinya ke rumah sakit jiwa gitu. Ada yang kayak gitu. Ada. Nah, terus kalau kayak gitu jangan denial. Ya betul. Denial itu apa? Jangan menolak, enggak kok gue gak kayak gitu. Padahal itu diri kita. Padahal
kekurangan kita bisa jadi kelebihan kita. Iya. Malah kelebihan kita bisa menjadi kekurangan kita karena terlalu over pede. Nah, soalnya gini, sudut pandang orang melihat kita sama kita melihat diri kita sendiri tuh berbeda gitu loh. Iya, Ya nggak sih? benar. Gitu. Aku ngeliat Jerry sama kayak Jerry ngeliat dirinya sendiri beda. Sama kayak sebaliknya gitu. That's why kita mungkin butuh orang yang expert di bidangnya untuk menggali diri kita tuh seperti apa. Iya. Banyak juga teman-teman di sekitar kita yang udah mulai aware sama mental health ya. Mereka ke psikolog, mereka cerita gitu. Memang cost-nya harus Lebih keluar lah ya. lebih gitu loh. Tapi in a good way, kalau kamu bisa jadi a better person, kenapa enggak? Dan FYI di Tebet Eco Park ini, jadi tuh ada dua Lokasi. spot ya. Tapi semuanya tuh terhubung. Ini dibilang tuh Infinity Bridge kalau nggak salah ya ini ya. Ya, ini. Infinity Bridge. Karena bentuknya seperti angka 8. Iya, oh iya ya. Iya. Aku nggak notice. Jadi ada satu spot yang pertama itu benar-benar kids friendly. Kenapa? Karena banyak banget playground. Aku ngeliat playgroundnya tuh banyak kayak playground yang di Jepang. Terus tadi kita juga udah coba cek karpetnya tuh empuk ya, empuk gitu. Jadi anak-anak happy banget pasti main ke sini. Tapi di spot yang satu lagi itu tetap kids friendly. Kenapa? Karena tadi ada patung-patung tupai gitu-gitu ya. Dan pokoknya buat anak-anak bergerak, ada ayunan segala macam ayunan, tapi nggak sebanyak di spot pertama. Di sini tuh ada community spot gitu loh. Jadi tadi aku ngeliat ada anak-anak yang play date, ada yang senam bersama, ada yang reunian juga opa-oma. Jadi bisa jadi meeting point lah kalau pengen ketemu sama teman-teman, pengen ngobrol. Mungkin kalau ke daerah Puncak atau Sentul tuh terlalu jauh, butuh yang hijau-hijau bisa ke sini. Di sini pun juga gratis ya. Iya, free. Betul. Dan kalau mau jajan juga banyak jajanan ya sekitar sini. Ya udah itu aja sih yang bisa kita sampaikan. Gitu ya, semoga buat teman-teman yang sekarang lagi under pressure bisa cepat-cepat meredakan stresnya. Terus apalagi ya? Pokoknya keep fighting. Kita memang sudah dewasa harus seberjuang ini. Kalau dulu waktu sekolah mikirnya besok UN. Iya. Kalau sekarang udah nggak ada UN. Dulu aku pernah mikir gini, kenapa sih orang-orang tuh stres? Tapi itu dulu aku mungkin masih sekolah ya. Kenapa sih orang-orang stres? Masalah kita kan kalau di sekolah paling apa? PR, Iya. ujian, ngadepin guru. Tapi sekarang pas udah gede, oh iya ya. Karena butuh uang. Ternyata emang dewasa itu tidak mudah gitu loh. Kalau kita tidak kerja tidak bisa makan. Itu survival mode gitu. Tapi kita bisa bertahan di titik ini juga semuanya miracle Iya. gitu. Finish? Udah. That's all. Wah, it's almost 25 Udah minutes. Oke, that's all from us. Mau yang tanya lokasinya ini di mana, di Tebet Eco Park, nanti kita masukin video-videonya yang udah di record sama Jerry. Thank you so much. Iya, thank you so much. for Kalau watching our buat video. oh iya, ini aku baru ingat. Apa tuh? Untuk teman-teman bisa sharing juga di kolom komentar bagaimana cara memanage Stress. stres kalian. Jadi kita bisa sharing bagaimana caranya. Iya. Versi kalian, versi yang Betul. terbaik kalian. We are not the expert, tapi bolehlah kita sama-sama sharing. Siapa tahu bisa membantu teman-teman yang di luar sana yang butuh. Betul. Butuh bantuan tanpa harus bertemu langsung. Iya. Oke, thank you. Udah dengerin kita, nonton kita dari awal sampai akhir. Sampai di sini dulu, sampai bertemu lagi di video berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.